Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasannya hanya tiga. Oh, ini harusnya saya jadi sudah bingung saking lamanya nggak lagi memberikan materi. Nah, jadi pokok bahasan kita ada tiga, pengantar sedikit, kemudian tindakan dan perubahan sosial, kemudian perubahan sosial for a better life, ya, perubahan sosial for a better life. Oke, so let's start. Sebagai pengantar singkat, saudara, semua manusia itu merupakan aktor sosial. Anda masih ingat ya, di dalam kuliah awal kita sosiologi ya, bahwa kita adalah makhluk sosial, kita semuanya berarti sebetulnya merupakan aktor-aktor sosial. Artinya kita orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku tindakan-tindakan sosial ya. Semua kita, tidak ada yang tidak. Nah, setiap aktor sosial pasti melakukan tindakan sosial, baik secara individual maupun secara kolektif. Sudah pasti kita sebagai aktor sosial pasti melakukan tindakan sosial, social action ya, tindakan sosial. Sudah pasti. Masih ingat itu social action itu berarti tindakan, kalau menurut saya ya, saya sedikit kombinasikan pengertian dari Max Weber. Kalau Max Weber itu mengartikan tindakan sosial sebagai tindakan yang memperhitungkan orang lain, tetapi saya ingin menambahkan juga tindakan sosial sebetulnya juga tindakan yang kita lakukan yang mempengaruhi orang lain. Jadi selain kita sendiri dipengaruhi oleh orang lain, tetapi dalam bertindak, tetapi kita sendiri mempengaruhi orang lain. Itu adalah sebuah tindakan sosial. Ketika tindakan kita mempengaruhi orang lain, itu juga merupakan tindakan sosial. Nah, pada dasarnya perubahan sosial itu merupakan hasil dari tindakan sosial para aktor sosial, baik secara individual maupun secara kolektif. Jadi, saudara, kita sudah belajar cukup banyak ya dari minggu pertama sampai minggu ke-13 berbagai teori tentang perubahan sosial. Nah, pada akhirnya, pada dasarnya di bagian akhir kuliah ini ingin menekankan bahwa sebetulnya teori apapun yang sudah kita bahas itu sebetulnya intinya pada akhirnya itu pada dasarnya bahwa perubahan sosial itu adalah hasil dari tindakan sosial para aktor sosial. Artinya tindakan sosial dari aktor-aktor itulah yang menghasilkan atau menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Tentu saja ya, perubahan sosial itu adalah hasil dari tindakan sosial dari para aktor sosial itu. Nah, itulah sebetulnya yang ingin ditekankan pada bagian akhir ini, sehingga nanti di bagian akhir ingin diajak bagaimana supaya kita bisa dalam peranan kita sebagai aktor sosial itu bisa berkontribusi menghasilkan sebuah perubahan sosial yang membawa kebaikan kepada kehidupan ya. To produce a better life tadi itu, to make a better life. Better life itu termasuk misalnya nanti di bagian akhir akan saya singgung sedikit mengenai tindakan kita berkaitan dengan lingkungan hidup misalnya sustainability ya, termasuk itu. Oke. Nah, kalau demikian ya, kalau perubahan sosial itu basically merupakan hasil dari tindakan sosial atau social action dari para aktor sosial baik individu maupun secara kolektif, maka sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua yang merupakan inti dari pokok bahasan bagian akhir ini ya, yaitu tindakan dan perubahan sosial. Tindakan sosial maksudnya tentu di sini tindakan sosial dan perubahan sosial. Nah, beragam teori dalam ilmu sosial telah dibangun oleh para ahli ya sebagai upaya untuk menjelaskan tindakan manusia. Tentu tindakan manusia berarti tindakan sosial secara kalau kita ilmu sosialnya kita melihat tindakan sosialnya. Tentu ada tindakan manusia yang tidak termasuk tindakan sosial, tapi mungkin sangat sedikit ya, sangat sedikit. Barangkali kalau ada di hutan sendiri dengan kegiatan sendiri, kemudian di alam begitu mungkin saja itu bukan merupakan tindakan sosial, walaupun
bisa jadi itu pun merupakan tindakan sosial. Ya, baik secara individu maupun kolektif. Nah, memang pada dasarnya tindakan manusia merupakan inti yang dijelaskan oleh teori-teori dalam ilmu sosial. Jadi sebetulnya berbagai teori itu memang intinya ingin berupaya untuk menjelaskan tindakan sosial. Sebetulnya walaupun kita misalnya membahas tentang struktur kelas sosial, stratifikasi sosial, kemudian institusi segala macam, ya organisasi, itu semua sebetulnya core dari semua itu adalah sebenarnya mengenai bagaimana tindakan sosial dari orang-orang ya dalam kaitannya dengan berbagai konsep tersebut. Saya kutip di sini pernyataan dari seorang sosiolog Stones. Stones mengatakan bahwa it is impossible to go very far in any direction within the world of social theory without having to confront serious question thrown up by one or other dimension of social action. Jadi ketika kita berbicara tentang teori sosial, itu pasti nggak mungkin kita terlepas dari pertanyaan mengenai tindakan sosial. Ya. Beragam dimensi, berbagai aspek atau dimensi dari tindakan sosial. Karena sekali lagi memang ya yang namanya teori-teori sosial itu basically berupaya untuk menjelaskan tindakan sosial. Ya, sehingga teori apapun kita pasti sebetulnya berhadapan dengan persoalan tindakan sosial ini, berbagai upaya untuk menjelaskannya. Nah, misalnya yang klasik ya, misalnya yang klasik Emil Durkheim. Sebetulnya Emil Durkheim ini seperti mungkin Anda masih mengingat ya, Emil Durkheim ini sangat menekankan sebetulnya peranan struktur dalam menentukan perilaku atau tindakan ya. Seolah-olah individu aktor itu tidak tidak otonom begitu ya, sangat-sangat dipengaruhi oleh struktur. Misalnya dia mengatakan istilah social fact, mungkin Anda masih ingat, fakta sosial, yaitu satu kekuatan yang menentukan tindakan orang. Tetapi itu pun itu tetap saja itu adalah merupakan penjelasan dari tindakan ya, tindakan sosial seorang aktor sosial atau secara kolektif gitu ya. Bahkan sebetulnya di salah satu teori Durkheim yang terkenal yaitu teori division of labor, kalau yang tadi misalnya itu menyangkut contohnya misalnya suicide ya, tentang bunuh diri, tapi yang ini misalnya teori division of labor itu kalau dibaca secara di awal penjelasannya, Durkheim mengatakan bahwa division of labor itu sebetulnya terjadi dalam rangka upaya untuk survival. Jadi kalau division of labor di manusia, ya berarti bagaimana untuk survival manusia. Karena dikatakan kalau misalnya di satu tempat itu semakin banyak orang, kemudian pekerjaannya tidak beragam, maka itu yang terjadi akan menghasilkan konflik, gitu, konflik sosial. Nah, jadi sebetulnya division of labor itu, pembagian kerja, itu merupakan bentuk tindakan manusia, tindakan sosial, ya, dalam upaya mempertahankan keberlanjutan hidup atau survival, supaya bisa tetap survive dan menghindari konflik sosial. Sekali lagi, kalau semakin banyak orang, ya, pada tempat yang sama, lalu mata sumber pekerjaan yang sama, itu akan cenderung akan memicu konflik sosial. Tetapi dengan orang lalu melakukan mencari satu pekerjaan yang baru, gitu ya, menciptakan pekerjaan yang baru, nah itu maka orang masih bisa survive, tidak harus saling mengganggu satu sama yang lain, sehingga itu sebetulnya yang mendorong terjadinya pembagian kerja atau division of labor itu. Jadi sekali lagi di sini ingin mengatakan bahwa tindakan para aktor sosial dalam sebuah unit sosial itu, ya, itulah yang menghasilkan perubahan sosial. Dalam hal ini semakin rumitnya terspesialisasi begitu ya. Nah, itu yang menghasilkan division of labor. Saya kira itu gampang sekali untuk memang kita pahami ya bagaimana terciptanya spesialisasi
misalnya seperti dokter gitu kan. Nah, itu kan tindakan sosial karena melihat ya kalau semuanya dokter umum begitu, semakin banyak dokternya, wah ini semakin survivalnya tentu menjadi semakin rendah, dan juga tentu karena ada kebutuhan gitu ya, melihat bagaimana perkembangan kebutuhan juga, sehingga muncullah ide-ide begitu, muncul inovasi, menciptakan satu spesialisasi kayak misalnya tadi dokter contohnya itu ya. Jadi hasil dari tindakan-tindakan manusia itu, tindakan para aktor sosial itu yang menyebabkan munculnya spesialisasi, division of labor. Jadi tentu saja ya, division of labor itu bukan ujuk-ujuk dengan sendirinya bisa terjadi begitu saja, division of labor, tetapi itu memang merupakan hasil dari social action dari banyak aktor sosial di dalam sebuah unit sosial. Unit sosial ini bisa misalnya kabupaten, kecamatan, provinsi, kota, dan seterusnya gitu ya. Di dalam satu profesi juga bisa ya, komunitas profesi kayak tadi, komunitas dokter, komunitas pengajar misalnya dosen gitu, sehingga muncul spesialisasi karena nggak mungkin semua orang ngajar perubahan sosial gitu kan. Harus ada muncul kebutuhan-kebutuhan yang lain juga untuk memperluas juga pengetahuan, sehingga terjadilah spesialisasi yang menghasilkan division of labor. Jadi sekali lagi kita melihat munculnya division of labor itu adalah karena tindakan sosial dari para aktor sosial. Kemudian yang terkenal juga Karl Marx. Karl Marx juga kan sangat menekankan peranan kelas ya. Orang itu bahkan di dalam pandangan Marx yang sangat ortodoks itu, individual itu sama sekali tidak otonom. Dia sangat tergantung pada posisi kelasnya gitu ya. Nah, namun demikian tetap saja walaupun menekankan pada kelas itu, sebetulnya tetap saja ujung-ujungnya yang menyebabkan perubahan sosial itu tentulah aktor-aktor di dalam kelas tersebut ya. Jadi sementara sesungguhnya Karl Marx juga membahas ya tentang peranan tindakan manusia dalam teori yang dia bangun. Misalnya Marx mengatakan man make history, ini terkenal sekali, sering banyak sekali dikutip ya, bahwa manusia itu membuat sejarahnya. Men make history, but they do not make it just as they please. Jadi walaupun dikatakan bahwa manusia itu yang membuat sejarah, namun tidak atas keinginannya sendiri secara bebas. Itu yang tadi saya katakan ditentukan oleh kelas tadi kalau dalam pandangan Karl Marx. Tapi toh tetap intinya bahwa man make history, yang membuat sejarah itu adalah manusia-manusia. Walaupun dalam hal ini Karl Marx menekankan tindakan kolektif dari para aktor sosial itu, yaitu mereka yang berada dalam posisi kelas yang sama. Jadi ada dua kelas itu ya, kita kenal kelas kapitalis dan kelas proletar atau buruh, sehingga terjadi karena eksploitasi kemudian terjadi perlawanan dari kaum buruh sehingga menyebabkan revolusi sosial. Nah, revolusi sosial atau perlawanan itu tadi karena tadi ada perlakuan kaum buruh dan sebagainya terhadap kaum buruh dan sebagainya, itu semua merupakan tindakan sosial para aktor sosial. Walaupun tentu dalam hal ini sekali lagi Karl Marx menekankan posisi mereka secara bersama-sama gitu ya. Tapi intinya tetap bahwa yang namanya perubahan sosial yang dihasilkan dari class struggle itu, perjuangan kelas itu tetaplah merupakan tindakan orang-orang itu sendiri gitu, bukan seperti sesuatu yang lain gitu. Nah, ya itu di sini hanya menekankan bahwa manusia itu sebetulnya dibatasi ya, dalam tanda kutip dikondisikan, itu saja yang dikatakan oleh Karl Marx intinya, bahwa manusia itu tidak it is just but they do not make it just as they please. Jadi bukan secara merdeka dengan sesuai dengan keinginan sendiri gitu. Karena dikatakan kita ada dalam satu kondisi yang sudah tidak kita pilih, tapi merupakan satu proses sudah diturunkan dari masa lalu. Misalnya kayak kita sekarang posisi kita seperti apa gitu kan? Apakah kita seperti posisi sebagai buruh atau apa gitu ya?
Dan ini sudah ada sistem sosial di mana lalu kita masuk ke dalam sistem sosial itu yang sebetulnya bukan kita yang memilih gitu seperti itu. Atau contoh lain misalnya kita dalam kelas apa gitu kan. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh Karl Marx. Jadi kita itu orang itu, manusia itu memang membuat sejarah, sejarahnya, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan yang dia inginkan, keinginan dia secara otonom, secara mandiri, tapi sudah ada kondisi, ya itu yang kita sebut sebenarnya adalah struktur sosial. Dan dalam hal ini Karl Marx menekankan struktur sosial itu yang sangat menentukan itu adalah kelas sosial, begitu. Nah, demikian juga ketika Marx menjelaskan mengenai ini sudah saya singgung sebetulnya perjuangan kelas ya atau class struggle dan revolusi sosial yang menyebabkan proses perubahan sosial di mana mulai dari perubahan dari sistem feodalisme lalu kemudian menghasilkan sistem kapitalisme dan kemudian kalau dalam prediksinya Karl Marx kan kapitalisme nanti akan berakhir melalui revolusi kaum buruh yang menghasilkan sistem sosialis komunis gitu ya. Nah, perjuangan kelas dan revolusi itu tentu merupakan tindakan kolektif. Dalam hal ini kolektivitas yang disebut kelas tersebut dibangun berdasarkan relasi terhadap alat produksi. Kita tahu itu ya. Tetapi yang mau ditekankan dalam bagian ini ya di kuliah terakhir ini yaitu menekankan tadi peran aktor sosial itu sendiri di dalam proses perubahan sosial. Jadi walaupun Karl Marx ini mau menekankan peranan kelas sosial, kelas struggle gitu ya, perjuangan kelas dan sebagainya, tetap saja basic fundamentalnya, ujung-ujungnya yang melakukan tindakan-tindakan tersebut, perjuangan, konflik, itu tidak lain adalah aktor-aktor sosial itu sendiri. Aktor sosial yaitu manusia-manusianya itu sendiri ya. Namun dalam hal ini mereka melakukannya secara kolektif, di mana kolektivitas itu yang menjadi basisnya adalah kelas gitu ya. Kan sebetulnya kolektivitas itu bisa saja basisnya ada yang basisnya etnik misalnya sehingga terjadi konflik etnik gitu, atau misalnya ada yang berbasis agama sehingga terjadi konflik agama misalnya, gender bisa terjadi juga, bahkan kolektivitas berbasis geografi antara satu desa dengan desa yang lain, orang bisa berkonflik gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, walaupun itu ditentukan secara kolektivitas, tetapi itu adalah orang-orang yang melakukan tindakan itu. Namun orang-orang secara bersama, nah itulah kolektivitas itu. Nah, jadi kita melihat dari tokoh-tokoh klasik ya, tadi Karl Marx, Emil Durkheim, lalu Karl Marx, dan kita melihat tokoh klasik yang ketiga, sebelum saya buka untuk pertanyaan, bentar ya, saya minum dulu. Nah, ini tokoh klasik yang ketiga dari sosiologi, yaitu Max Weber. Nah, Max Weber malahan bicara soal tindakan sosial secara individu, dia sangat menekankan itu. Tindakan sosial menjadi pokok perhatian Max Weber tentunya ya. Bahkan definisi sosiologi yang dibangun Max Weber itu secara eksplisit menyebut tindakan sosial di dalamnya. Jadi kalau tadi yang lain itu tidak eksplisit, bahkan mungkin ada yang tidak membuat definisi apa itu sosiologi sebetulnya kalau seperti Karl Marx begitu. Kalau Max Weber ini dia membuat definisi sosiologi dan di dalam definisi ini jelas sekali dia menekankan soal tindakan tindakan sosial dari aktor sosial itu tadi. Seperti yang kita lihat di sini. Sociology is a science concerning itself with the interpretive understanding of social action. Jadi sosiologi itu merupakan satu ilmu yang concernnya itu yang pokok persoalan yang diupayakan, yang dibahas itu adalah mengenai
understanding ya, pemahaman secara jadi interpretif itu adalah interpretasi kita, bagaimana kita memaknai, orang memaknai gitu ya. Nah, bagaimana orang memaknai tindakan sosialnya? Nah, itu interpretive understanding of social action, and thereby with a causal explanation of its course and consequences. Jadi Max Weber ini dengan tegas gitu ya memasukkan konsep social action ya, tindakan sosial dari tentu yang melakukan tindakan sosial itu adalah aktor-aktor sosial itu dalam definisi sosiologi yang dia buat. Jadi sosiologi adalah ilmu yang menyangkut pemahaman ya tentang tindakan sosial, dan dari situ, dari pemahaman itu lalu kita memahami, kita bisa membuat causal explanation ya, penjelasan sebab akibat ya dari satu tindakan sosial. Jadi jelas sekali kalau Max Weber. Nah, kemudian tentu dengan karya Max Weber sendiri dalam teori-teorinya, misalnya kita ingat, tentu mudah-mudahan Anda masih ingat ya, jenis-jenis apa, tipe-tipe tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Ada 3 tipe yang dia kemukakan itu ya, yaitu rasional instrumental atau instrumentally rational, kemudian rasional nilai, value rasional, kemudian afektif. 4 ya, 4 jenis tindakan sosial, afektif atau afektual, dan kemudian tradisional, tradisional social action. Jadi jelas sekali kalau Max Weber malah membangun tentang teori tindakan sosial yang dalam hal ini dia bagi menjadi 4 berdasarkan basis tindakan orang tersebut. Kalau rasional instrumental itu adalah tindakan yang basisnya adalah kalkulasi untung rugi gitu. Jadi orang melakukan satu tindakan kalau dia hitung-hitungannya seperti apa gitu. Nah, baru dia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah dia melakukan sebuah tindakan sosial. Itu rasional instrumental namanya. Kemudian ada yang rasional value, rasional nilai, value rasional. Nah, itu yang berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya nilai. Mungkin nilai agama, nilai-nilai kemanusiaan dan sebagainya begitu ya. Lalu ada juga yang afektual. Kalau afektual itu lebih didorong oleh afektif ya, perasaan gitu ya, perasaan belas kasihan atau sebaliknya gitu. Nah, kalau tradisional itu ya tindakan berbasis tradisi, karena sudah turun-temurun begitu banyak sekali ya di masyarakat kita itu tindakan itu karena memang sudah secara turun-temurun begitu. Nah, teori Weber kemudian yang sangat terkenal juga adalah teori Weber tentang bagaimana lahirnya kapitalisme modern di Barat. Itu menunjukkan dengan jelas peranan tindakan manusia, tindakan individual social action dari individu-individu aktor sosial yang menyebabkan lahirnya kapitalisme modern di Barat. Itu dalam buku dia yang sangat terkenal, The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Nah, jadi itu kita melihat dari teori-teori yang klasik ya. Dari teori-teori yang klasik itu kalau kita ambil itu ya beberapa dari dasar dari teori tersebut, kita melihat bahwa sekali lagi perubahan sosial itu, kalau di sini Max Weber ini perubahan sosial yang sangat terkenal, yaitu lahirnya kapitalisme ya, bagaimana sistem sosial yang baru menggantikan yang lama, feodal itu tergantikan oleh kapitalisme di Barat, dan itu adalah hasil dari tindakan sosial dari aktor-aktor sosial berbasiskan nilai-nilai yang dia jelaskan. Jadi kembali lagi, sekali lagi ini saya ingin menunjukkan bahwa ujung-ujungnya perubahan sosial itu kita lihat sumber atau penyebab yang sejatinya adalah tindakan sosial ya, social action dari aktor-aktor sosial. Itu kita lihat dari tiga founding fathers ya dari sosiologi, yaitu Emile Durkheim, Karl Marx dan Max Weber. Oke, sampai di situ dulu saya ingin
Kalau ada yang mau memberikan komentar atau pertanyaan dulu, saya persilahkan. Ada komen, pertanyaan? Oh, sepi sekali. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada, sepertinya. Oke. Jadi jelas ya, Anda bisa nanti kalau diminta tunjukkanlah bahwa teorinya Karl Marx itu ya, itu menunjukkan bahwa perubahan sosial itu sebetulnya adalah di ujung-ujungnya itu adalah disebabkan oleh tindakan sosial. Itu Anda bisa jelaskan. Demikian juga Emil Durkheim dan Max Weber. Oke? Nggak ada komen sama sekali? Atau pertanyaan? Atau whatever? Nggak ada ya? Islahatin? Any comment or question? So far? Gimana, Islah? Tadi udah buka apa namanya? Mic-nya udah di-on kan? Kok balik lagi? Astrid, ada komen Astrid, Milenia? Belum ada, Bapak. Belum ada. Rivaldi, Adiguna? How about you? Sepertinya belum, Pak. Masih menikmati. Sepertinya belum. Oke. Bagaimana dengan Agita Ayu Tiara? Ada komen Agita? Sepi. Teresia Hamukti? Sejauh ini belum ada, Pak. Masih mengikuti. Masih mengikuti. Oke. Good. Siapa lagi nih? Saya panggil-panggil aja. Memastikan apakah Anda memang tidak ada komen atau pertanyaan. Fatima Az-Zahra? Hadir, Pak. Hadir. Ada komen? Sejauh ini belum ada, Pak. Sejauh ini belum ada. Oke. Ningrum Yuniarti? Ada komen? Masih menyimak, Pak. Oke. Baiklah. Berarti cukup jelas ya. Kalau begitu saya lanjutkan. So kalau tadi itu adalah apa namanya? Tar. Jadi salah ambil. Oke, jadi ini tadi ya Max Weber jelas itu menekankan social action. Nah, sekarang teori yang lebih kontemporer yaitu teori pilihan rasional misalnya. Teori ini juga jelas, teori pilihan rasional atau rational choice ya,
menekankan pada sifat rasional manusia sebagai basis tindakannya. Jadi saya kira Anda masih ingat nih ya teori rasional ini, bahwa tindakan manusia itu dilakukan kalau menurut teori ini berdasarkan kalkulasi untung rugi gitu ya. Jadi dengan mempertimbangkan itu ya keuntungan dan kerugian kalau sebuah tindakan itu dilakukan. Nah, atas basis itulah lalu tindakan itu diambil. Nah, seperti dikatakan oleh Wallace and Wolf ini kan, theories of rational choice assume that people are rational and base their actions on what they perceive to be the most effective means to their goals. Jadi, menurut teori ini, orang itu mengambil tindakan itu berdasarkan pemahaman mereka, pandangan mereka itu ya, apa sih cara yang paling efektif untuk mencapai satu tujuan tertentu. Makanya lalu dikatakan ini rational choice kan. Nah, kalau dengan teori rational choice ini sudah jelas bahwa perubahan sosial itu tentu merupakan hasil dari tindakan-tindakan sosial dari aktor-aktor itu yang secara rasional gitu. Jadi misalnya ya, itu ada satu paper yang bagus sekali itu bicara bagaimana sejarah munculnya stratifikasi sosial di satu masyarakat pertanian di Ghana. Nah, dijelaskan di paper tersebut bahwa mulai munculnya stratifikasi sosial masyarakat petani itu karena ada petani-petani yang melihat peluang-peluang untuk mengembangkan usahanya lebih jauh. Nah, sehingga muncullah akhirnya kalau awalnya itu semua petani itu sama pada dasarnya, tetapi karena ada orang-orang petani-petani ini yang melihat peluang-peluang gitu ya, jadi hitung-hitungan dia ini akan lebih menguntungkan, lalu dia mengembangkan usaha taninya menjadi lebih luas, lalu mungkin juga lebih modern, teknologi dan sebagainya. Nah, sehingga ini menyebabkan munculnya stratifikasi sosial di kalangan petani itu. Itulah awalnya. Sama, saudara, kalau kajian beberapa mahasiswa dan saya sendiri juga, bagaimana muncul stratifikasi sosial di kalangan nelayan misalnya. Awalnya nelayan itu semuanya sama. Mereka mempunyai perahu bahkan digunakan bersama-sama. Tidak ada istilah buruh nelayan. Semua paling yang ngajak teman, ayo kita sama-sama menangkap ikan gitu kan. Itu masih dengan menggunakan alat yang sederhana, menggunakan dayung, kemudian berkembang lagi layar. Tapi lalu kemudian di antara nelayan-nelayan itu ada yang secara rasional lalu melihat ada peluang begitu, peluang ekonomi, kemudian ada juga fasilitas misalnya fasilitas dari pemerintah proses motorisasi dulu diberikan bantuan. Nah, sehingga dengan pertimbangan rasional dari para nelayan itu, lalu ada yang mengembangkan usahanya lebih jauh. Bahkan kalau sekarang ini misalnya kayak di Jawa Tengah itu yang berkembangnya nelayan-nelayan besar ya, seperti menggunakan pursein dan cantrang yang sempat ribut itu. Nah, itu adalah para nelayan-nelayan tertentu yang melihat peluang untuk mengembangkan usaha penangkapan ikan dia lebih jauh. Dan mereka tidak ragu-ragu untuk meminjam dana dari bank untuk membeli peralatan yang canggih itu. Jadi ini karena pertimbangan rasional. Sama dengan di petani juga begitu. Misalnya dulu mengadopsi satu teknologi pertanian yang modern, itu juga ada kalkulasi-kalkulasi yang mereka lakukan. Nah, sehingga akhirnya ini menimbulkan satu perubahan sosial, ya, menghasilkan perubahan sosial baik di petani, nelayan itu karena tindakan-tindakan rasional dari para nelayan tersebut, gitu ya, yang melihat keuntungan-keuntungan. Begitu juga sebetulnya dengan berkembangnya pariwisata. Pariwisata juga di daerah pulau kecil misalnya atau di pesisir gitu ya. Itu pariwisata tentu berkembang karena juga ada masyarakat lokal, orang-orang di pesisir itu melihat peluang, wah ini kok punya peluang untuk mengembangkan usaha begitu ya. Karena adanya kedatangan turis itu, lalu semakin dipoleslah objek-objek wisatanya. Kalau perlu diciptakan gitu, kalau seperti yang kami studi di Pelajan itu ya di
di Desa Pelajan namanya itu malah di-create itu objek-objek wisatanya supaya bisa menarik wisatawan gitu. Jadi ini adalah tindakan-tindakan sosial para aktor-aktor sosial yang ada di desa itu untuk mengembangkan pariwisata tersebut. Dan ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial, mulai dari tentunya mata pencaharian yang berganti dari tadinya kalau di pesisir itu tadinya kebanyakan hampir semua nelayan, tapi kemudian berkembang menjadi berbasiskan pariwisata misalnya seperti itu. Nah ini sekali lagi ini adalah karena pilihan-pilihan rasional, ya, tindakan-tindakan rasional yang dilakukan oleh para nelayan atau masyarakat desa yang ada di berbagai tempat tersebut sehingga menyebabkan satu perubahan sosial. Nah, ini misalnya ya tokoh perubahan sosial yang terkenal itu ini ketutup ya. Tokoh teori pilihan rasional Homans, George Homans, itu dia mengkritik teori fungsional yang menekankan peranan struktur sosial dalam menjelaskan tindakan sosial. Nah, dalam kritik dia itu, ia antara lain mengatakan bahwa di dalam artikelnya itu, saya baru baca artikel yang aslinya, tapi ini juga dikutip oleh Wallace and Wolf ini, let us get men back in and let us put some blood in them. Jadi ini ingin menekankan bahwa kalau teori struktural fungsional itu lebih menekankan struktur gitu kan, yang menyebabkan tindakan, mendorong tindakan sosial orang gitu. Tetapi di sini George Homans ini menekankan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan untuk berpikir begitu ya, mengambil tindakan, bukan kayak hanya di apa sih istilahnya itu, bukan seperti robot yang ditentukan oleh struktur gitu ya. Tindakan dia itu ya karena dia mempunyai kemampuan untuk berpikir secara, tadi itu kembali lagi ini kan teori rational choice ya, karena mereka mampu berpikir secara rasional sehingga dia melakukan tindakannya gitu ya. Makanya dia bilang let us get men back in, di dalam maksudnya bawa kembali manusia itu sendiri, aktor sosialnya itu sendiri di dalam analisis mengenai tindakan-tindakan sosial itu, sehingga perubahan sosial itu merupakan, sekali lagi itu adalah hasil dari tindakan-tindakan sosial para aktor-aktor sosial itu. Dan dalam hal ini teori ini, Homans ini menekankan kepada kemampuan manusia yang secara lebih independen gitu dalam menentukannya, tidak dikendalikan oleh struktur, tetapi atas pemikiran-pemikiran, kalkulasi-kalkulasi. Itu yang dia katakan, itu kan teori rational choice itu kan ada value, kalau orang menilai ini sesuatu yang penting, kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lain begitu ya. Nah, itu menjadi basis tindakan sosial yang ujung-ujungnya akan bisa menyebabkan perubahan sosial tadi. Jadi merujuk pada teori ini, maka setiap tindakan rasional itu dapat menyebabkan perubahan sosial seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya di kalangan petani tadi itu ya, tindakan-tindakan rasional mereka menyebabkan terjadi perubahan sosial di mana muncul stratifikasi yang baru, strata yang baru gitu ya, atau kelompok-kelompok sosial yang baru. Itu muncul karena dari hasil dari tindakan-tindakan rasional dari aktor-aktor sosial itu. Nah, ini contoh untuk teori rational choice. Nah, teori yang lain yang juga penting itu adalah interaksionisme simbolik. Saya rasa kalau Anda yang dari yang mengambil yang dari SPPM sebetulnya sudah tidak terlalu asing dengan teori-teori ini, karena ini kita bahas juga di dalam pengembangan masyarakat ya, teori-teori sosiologi untuk pengembangan masyarakat. Nah, jadi di sini saya mengambil inti-intinya dari teori tersebut dan dalam konteks perubahan sosial saja. Jadi mudah-mudahan lebih mudah Anda pahami ya.
Nah, teori interaksionisme simbolik ini juga menjelaskan tentang tindakan aktor. Misalnya dijelaskan oleh Wallace and Wolf, kembali saya kutip dari buku itu, dalam teori interaksionisme simbolik, itu individuals are viewed as active constructors of their own conduct, who interpret, evaluate, define, and map out their own action. Jadi teori simbolik ini, nah bedanya memang teori simbolik ini dengan teori rasional. Kalau teori rasional itu menekankan pada rasionalitasnya yang menjadi bahan basis dari tindakan gitu. Karena hitung-hitungan untung rugi gitu, kalkulasi gitu ya. Apa yang paling cara apa yang paling tepat untuk mengambil untuk mencapai tujuan tertentu, itu yang rasional. Tetapi kalau interaksi ini simbolik, walaupun dia menekankan pada tindakan aktor itu, tapi dia tidak menekankan soal rasionalnya itu ya. Tapi dia menekankan bagaimana kemampuan si individu itu berimprovisasi begitu ya, kreativitas si individu membaca situasi begitu ya, dia mengevaluasi, menginterpretasi begitu, baru dia melakukan satu tindakan tertentu, tidak dibatasi hanya pada persoalan rasional saja kalau yang simbolik ini. Tapi ini intinya adalah bagaimana lalu kemudian berinteraksi satu sama lain itu menggunakan simbol-simbol. Misalnya seperti dijelaskan dalam buku itu. Ketika misalnya orang itu duduk bersama-sama di dalam satu ruangan. Nah, ketika satu orang misalnya merogoh kantongnya lalu mengeluarkan kotak bungkus rokok dan kemudian pemantik gitu ya. Nah, itu merupakan simbol bagi yang lain bahwa oh ini orang bakalan mau merokok nih dia nih gitu kan. Nah, sehingga orang lain dengan melihat simbol itu dan interpretasi dia terhadap simbol tersebut, maka kalau dia nggak suka bisa dia tegur atau dia sendiri yang meninggalkan ruangan itu gitu. Jadi orang berkomunikasi, berinteraksi dengan menggunakan simbol-simbol. Nah, di dalam berinteraksi itu lalu masing-masing individual itu dikatakan di sini mengkonstruk tindakan dia sendiri berdasarkan tadi interpretasi dia, evaluasi dia mendefinisikan situasinya seperti apa, lalu dari situlah dia mengambil sebentar, maaf ada telepon. Oke, jadi dari situlah dia mengambil satu tindakan begitu ya, berbasiskan simbol-simbol yang dimaknai itu tadi. Kalau sehari-hari kita tentu mengalami hal ini ya, kita melihat simbol berdasarkan ya salah satu simbol yang paling dominan tentu adalah bahasa. Tentu kita berkomunikasi berdasarkan bahasa. Bahasa itulah yang memampukan kita untuk memahami, mengerti gitu ya, apa yang dikehendaki oleh pihak lain gitu sehingga kita bisa antisipasi dan seterusnya. Jadi kita memang melakukan interaksi-interaksi sosial itu lalu berdasarkan simbol-simbol itu. Nah, sekali lagi di sini menekankan pentingnya peranan individu itu dalam melakukan interpretasi, melakukan evaluasi gitu ya, situasinya seperti apa. Kalau misalnya Anda gitu ya di dalam satu kerumunan atau Anda sedang berjalan gitu, Anda kan bisa wah ini kok ada orang mengikuti saya gitu ya. Nah, itu kan menjadi simbol ini apa orang ini jahat atau tidak, sehingga Anda lalu bisa mengambil tindakan, misalnya oh kalau begitu saya menghindar, pergi saja ke tempat yang aman, misalnya ke yang ada security-nya gitu supaya tidak lagi diikuti oleh orang tertentu misalnya. Itu kan simbol ya. Lalu Anda ambil tindakan. Jadi Anda mengkonstruk conduct atau perilaku Anda sendiri. Nah, ini juga teori simbolik interaksionisme ini menekankan peranan individu itu, kemampuan si individu itu yang menentukan bagaimana tindakan-tindakan dia. Tidak kembali lagi ini juga tidak melihat bagaimana atau tidak menekankan peranan dari struktur sosial itu sendiri dalam melakukan tindakan. Nah, di sini individu itu yang lebih ditekankan, dia adalah kreatif, punya kemampuan gitu ya untuk mengambil satu tindakan. Nah, jadi kutipan di atas menunjukkan bahwa setiap individu itu secara aktif membangun tindakannya yang tentunya dapat menyebabkan perubahan sosial. Tentu saja gitu ya, dari proses-proses
interpretasi dia, pemahaman pemaknaan itu, lalu di situ bisa menghasilkan satu perubahan sosial dari tindakan-tindakan baik secara individu maupun secara kolektif tersebut. Nah, itu kalau kita merujuk kepada teori symbolic interaction. Nah, saya masuk kepada bagian yang lebih kekinian, teori yang membahas tentang tindakan sosial. Atau sebelum saya akhiri, sebelum saya masuk ke sini, mungkin ada yang mau berkomentar dulu atau bertanya sampai di sini. Jadi kita sudah membahas 5 sumber ya. Yang pertama dari tokoh, yaitu dari Emil Durkheim tadi, lalu dari Karl Marx, dari Max Weber. Kita semua melihat teori-teori mereka, lalu kita lihat bahwa pada intinya perubahan sosial itu sebenarnya adalah bersumber dari tindakan-tindakan sosial para aktor sosial. Lalu 2 yang terakhir barusan, yaitu teori pilihan rasional atau rational choice, dan yang terbaru adalah teori symbolic interactionism, teori interaksi simbolik. Apakah ada yang mau bertanya? Misalnya apakah jelas misalnya perbedaan antara yang satu dengan yang lain tadi, teori-teori itu? Silahkan kalau ada. Komen, pertanyaan? Sama sekali tidak ada? Coba saya cek ya, coba saya cek. Sejauh mana Anda memang memahaminya. Coba saya cek yang namanya, ada yang volunteer? Oke, coba. Cita Maulidina, gimana Cita? Iya, baik Bapak. Ya, coba Anda jelaskan bagaimana perubahan sosial itu kalau kita merujuk kepada teori pilihan rasional. Baik, kalau yang saya pahami sejauh ini teori rasional itu bagaimana tindakan masyarakat atau manusia itu akan lebih baik lagi ketika dia mengikuti pikiran rasionalnya, Pak. Lebih baik. Ini sih kita sebetulnya tidak bicara baik atau tidak baik, tapi perubahan sosial. Bagaimana kaitannya tindakan rasional itu dengan perubahan sosial? Boleh? Gimana Pak? Gimana? Bagaimana kaitannya antara tindakan rasional itu dengan perubahan sosial? Atau dengan kata lain sebetulnya ya, jelaskanlah proses perubahan sosial itu dengan merujuk pada teori pilihan rasional. Sebenarnya itu bahasa lainnya. Sebenarnya saya masih agak kurang paham juga sih Pak tentang yang lebih mendalam lagi itu kayak gimana. Tapi yang saya ketahui sepemahaman saya seperti itu gitu. Kalau teori rasional itu sesuai dengan pikiran rasional para aktor-aktor sosial itu, Pak. Ya, tapi lalu hubungannya dengan perubahan sosial gimana? Mungkin kalau misalnya sepemahaman saya mungkin melalui teori rasional yang dilakukan atau melalui teori rasional yang dilakukan oleh aktor-aktor sosial tersebut melalui pikiran yang rasional juga akan membawa perubahan yang cukup baik untuk perubahan sosial gitu, Pak. Oke. Sebetulnya sih, udah benar itu penjelasannya, tapi tidak perlu dikatakan cukup baik gitu ya. Kita kalau perubahan sosial kita tidak bicara soal baik buruknya, tapi yang jelas tindakan sosial itu
yang berbasis dari pilihan-pilihan rasional itu dapat menyebabkan perubahan sosial. Contohnya tadi munculnya stratifikasi sosial yang baru, kelompok sosial yang baru, begitu. Intinya begitu. Tidak perlu dimasuk-masukkan soal baik tidaknya ya. Oh, baik Bapak. Ya. Terima kasih, Oke, Pak. good. Nah, saya ingin tanya lagi yang berikutnya. Coba berikan penjelasan kalau perubahan sosial itu menurut teori symbolic interaction. Coba ini Rias sudah bisa ada? Sudah bisa ini Rias? Iya, Rias, ya, silakan. ya baik. Mengenai teori interaksional simbolik, yaitu menunjukkan bahwa setiap individu itu secara aktif membangun tindakannya, yang nantinya tindakan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Jadi, Oke, kalau bedanya dengan yang rasional, pilihan rasional tadi apa ya? menurut saya perbedaannya kalau yang rasional itu berdasarkan pemikiran rasional dari masing-masing individu. Sedangkan untuk interaksional simbolik ini lebih kepada interpretasi masing-masing. Oke, ya jadi lebih luas ya, tidak hanya berbasiskan rasional saja. Mungkin saja ada rasional juga, tapi dia lebih luas karena memang dia lebih menekankan bagaimana seorang individu itu ya mampu mengkonstruksi realitas sosialnya sendiri dan kemudian tindakan-tindakannya. Good. Oke, kalau begitu saya yakin bahwa Anda sudah memahami dari penjelasan-penjelasan tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tadi itu teori yang lebih baru, yaitu teori dari teori dari Anthony Giddens ya, teori strukturasi namanya, strukturasi atau bahasa Inggrisnya structuration. Nah, dalam teori strukturasi ini Giddens menekankan bahwa struktur sosial itu selalu berproses. Ini nanti kita lihat hubungannya ya dengan ini. Jadi dengan kata lain ini saja sudah menunjukkan perubahan sosial ya, dalam teori dia bahwa struktur sosial itu tidak fix ya, tidak stable, tapi selalu berproses. Makanya dikatakan teorinya strukturisasi. Strukturisasi itu kan, sasi itu kan menunjukkan proses ya. Proses menstruktur, begitu ya kalau di bahasa Indonesia kan. Proses menjadi struktur. Jadi dia terus menerus. Kalau dalam pandangan Giddens itu, struktur itu sebetulnya adalah never ending proses. Jadi dia terus menjadi gitu. Tidak merupakan sebuah realitas yang fix, yang stabil, yang lalu ada di luar sana menekan manusia, individu untuk berperilaku kalau menurut Giddens gitu ya. Struktur hanya ada melalui tindakan manusia. Bahkan dia mengatakan struktur itu hanya menjadi real itu ketika diwujudkan oleh tindakan manusia gitu. Sebetulnya dia katakan structure only exists in and through the activities of human agents ya. Human agents itu sama dengan aktor sosial tadi ya. Human agents itu sama dengan aktor sosial tadi. Jadi dia menekankan bahwa struktur itu hanya ada ya melalui dan di dalam tindakan manusia. Tanpa tindakan, struktur hanya ada sebagai istilah dia itu jejak-jejak ingatan dalam kepala manusia saja. Jadi tidak ada struktur itu real di luar sana gitu. Bahwa ada struktur di luar sana yang lalu menekan kita dari luar. Itu enggak dalam pandangan si Giddens. Dia itu hanya ada, dia bilang diwujudkan melalui tindakan-tindakan konkret dari manusia. Baru dia itu adalah struktur itu ketika dia diwujudkan dalam tindakan konkret manusia. Nah,
Itu penekanan yang diberikan oleh Giddens tentang struktur gitu ya. Nah, lalu Giddens menggunakan istilah agent untuk aktor sosial tadi di sini ya. Ini kita lihat tadi. Through activities of human agents. Agents ini adalah aktor sosial. Dia lebih menggunakan istilah agent. Karena apa? Karena nanti dia akan menggunakan istilah agency ini. Nah, these agents, jadi aktor-aktor sosial ini are regarded as knowledgeable, that is capable of exercising agency in and through their practices. Jadi maksudnya begini, agen-agen ini atau aktor sosial, kalau saya lebih menggunakan tetap aktor sosial gitu ya. Nah, para aktor sosial ini itu dipandang oleh Giddens itu sebagai apa ya, knowledgeable itu orang yang dapat mengetahui gitu ya, yang dapat mengetahui, ya, punya pengetahuan. Dan dikatakan lebih lanjut bahwa knowledgeable ini capable of exercising agency, dia mampu menerapkan agensinya dia. Agensi itu artinya kemampuan dia secara kemampuan dia secara dalam tanda kutip independence gitu ya untuk melakukan tindakan ya. Jadi dia capable of exercising agency in and through their practices. Jadi melalui tindakan-tindakan itu dia menggunakan agensi ini. Nah, salah satu pengertian agensi yang diberikan oleh Giddens ini adalah capacity to make a difference. Jadi kemampuan seseorang untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Nah, itulah yang dia sebut dengan agensi ini. Jadi kita lihat di sini bahwa sebetulnya Giddens ini dalam penjelasan strukturasi dia tadi, mengapa dia mengatakan bahwa struktur itu tidak stabil, tidak fix, tidak tetap, tetapi dia berproses karena agensi ini. Karena aktor-aktor atau yang dia sebut dengan agent, social agents ini, atau aktor sosial ini, mereka mampu untuk mengeksersis atau menggunakan kemampuan agensi dia ini ya melalui tindakan mereka. Jadi tidak di-steer, tidak dikontrol oleh struktur begitu seperti dalam teori-teori Karl Marx dan kalau Karl Marx kan individu itu seolah dikendalikan oleh kelas begitu ya, sehingga bahkan kalau Marx itu mengatakan bahwa kapitalis itu berlaku seperti itu, misalnya mengeksploitasi dan sebagainya, itu bukan karena dia bersifat jahat gitu kalau kata si Karl Marx, tapi itu memang karena dia berada pada posisi struktur itu, maka mau nggak mau dia harus berperilaku seperti itu, karena kalau enggak dia akan terlempar dari posisi dia di struktur itu gitu. Jadi seolah-olah struktur itulah yang menentukan perilaku orang itu, tindakan orang itu. Nah, Giddens ini ingin mengatakan tidak begitu gitu. Itu ada agensi orang itu ya. Agensi ini adalah kemampuan seseorang itu untuk melakukan tindakan-tindakan dia gitu. Yang tadi tidak dikontrol, tidak ditekan oleh struktur seperti itu. Makanya agensi itu salah satu pengertian dari Giddens adalah capacity to make a difference, kemampuan seorang individu itu untuk melakukan perbedaan. Nah, kalau sudah kemampuan melakukan perbedaan itu, tentu itu berarti menyebabkan inilah sumber dari perubahan sosial. Itulah sebabnya tadi maka struktur menjadi selalu cair. Cair, struktur itu tidak fix. Karena apa? Karena ada agensi ini yang selalu mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu yang berbeda gitu. Termasuk kalau kita lihat contoh konkret misalnya gini ya, kita sudah punya aturan tuh untuk berlalu lintas jalur kiri, jalur kanan. Tapi ada saja orang yang berani melakukan melawan arus begitu ya. Nah, ini berarti dia sedang lebih menggunakan exercising agensinya dia. Jadi dia menggunakan agensinya dia sehingga dia mampu melakukan sesuatu yang berbeda gitu. To make a difference gitu. Kalau orang lain jalur kiri itu ya berarti harus arahnya ke sana, dia lawan gitu kan. Begitu juga dengan aturan-aturan, norma-norma segala macam gitu ya, yang lain. Nah, karena itulah maka ini yang menjadi sumber perubahan sosial. Karena orang tidak tidak
bukan seperti wayang gitu loh, yang dikendalikan oleh dalangnya gitu, seolah strukturnya itu adalah dalangnya, terus orang itu cuma melakukan aja. Enggak gitu, tapi ini ada agensi dari aktor-aktor itu. Nah, itu yang ditekankan oleh Anthony Giddens. Nah, saya membuat sedikit plesetan terhadap teori Giddens itu karena ada beberapa hal saya tidak bisa jelaskan di sini panjang lebar, tapi kalau Anda baca artikel yang dikirim itu saya jelaskan di situ ya. Sehingga saya menggunakan istilah teori struktugensi. Nah, teori tindakan berdasarkan pemisahan secara analitik antara aktor, agensi, tindakan, dan struktur. Nah, ini yang lalu ada interaksi timbal baliknya itu yang saya sebut ini lalu saya kasih label sebagai teori struktugensi. Nah, nama struktugensi ini sengaja dipilih untuk menunjukkan bahwa struktur dan agensi itu sama-sama penting dalam mengkaji tindakan sosial. Jadi tidak juga seperti Giddens tadi yang seolah-olah melihat struktur hanya ada di dalam otak saja gitu ya, dalam pikiran. Kalau saya melihat ada juga dia itu ada di luar sana juga sebetulnya gitu. Nah, itu antara lain beda saya dengan apa yang dikatakan Giddens. Nah, suatu tindakan bukan hanya ditentukan oleh struktur atau sebaliknya hanya ditentukan oleh agensi. Jadi kalau menurut saya tindakan itu ditentukan oleh dua-duanya. Ini gambarnya nanti saya tunjukkan. Nah, dalam tulisan ini yang saya maksud dengan agensi itu adalah kemampuan seseorang, aktor atau agent tadi itu, untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara independen, bebas, dan otonom sesuai dengan kehendaknya sendiri. Itulah yang saya maksud dengan agency, ya, agensi kalau di bahasa Indonesia kan, yaitu kemampuan seseorang, intinya adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan bertindak secara mandiri, secara bebas, secara otonom. Itulah agensi itu. Nah, tindakan seseorang itu, ya, oke, sebelum saya jelaskan hal tersebut, dengan kata lain, pertanyaannya bukan apakah tindakan itu ditentukan oleh agensi atau struktur, tetapi lebih kepada mana yang lebih dominan, apakah agensinya atau struktur, atau kedua-duanya secara seimbang. Nah, tindakan berada pada kontinuum antara kutub ekstrim dominan agensi dan yang satu lagi dominan struktur. Nah, dalam tindakan aktor atau agent ini, aspek agensi ini merupakan unsur penting yang dapat menyebabkan perubahan struktur sosial. Jadi dimensi itulah sebetulnya sumber dari terjadinya perubahan struktur sosial. Oke. Nah, ini saya berikan gambarnya seperti ini. Tindakan seseorang aktor sosial atau agents itu, social agents itu, agents action ini itu ditentukan dipengaruhi ya oleh agensinya dia, tetapi juga oleh structure. Jadi pastilah struktur juga berpengaruh terhadap tindakan sosial itu, tetapi agensi juga berpengaruh. Nah, lalu kemudian kalau ini saya tidak perlu jelaskan lebih jauh tentang bahwa di dalam agensi itu juga sebetulnya ada struktur, makanya ada garis di bawah ini, structure in agency, tetapi sebaliknya di dalam struktur juga ada agency, jadi ada agency in structure. Kecuali nanti ada yang mau bertanya, tapi tidak perlu saya uraikan dulu. Yang penting bahwa tindakan ini itu dipengaruhi dan mempengaruhi struktur. Dan kemudian tindakan ini juga dipengaruhi dan mempengaruhi agensi, gitu ya. Jadi ini sebetulnya bagaimana teori tindakan itu, sehingga kita bisa melihat dari sini bagaimana perubahan sosial terjadi, antara lain perubahan struktur ini, ya karena ada tindakan-tindakan dari agent atau aktor sosial itu. Oke. Nah, sampai di situ untuk teorinya tentang teori tindakan sosial. Jadi kita sudah mempelajari 4 teori tadi ya. Ada teori rational choice, teori symbolic interaction, strukturasi Giddens, dan teori struktugensi yang saya bikin. Nah, bagaimana dengan perubahan for a better life? Bagaimana supaya perubahan sosial for a better life? Bagaimana supaya kita bisa menciptakan perubahan sosial untuk kehidupan yang lebih baik. Nah,
sebagai aktor sosial, semua kita terlibat dalam dan berkontribusi dalam proses perubahan sosial di masyarakat kita, dimanapun kita. Dan karena itu kita perlu menciptakan satu perubahan sosial yang membuat kehidupan menjadi lebih baik, ya, atau to make a better life, gitu ya. Karena tentu kita berharap, ya, bahwa kondisi kehidupan sosial kita menjadi lebih baik, ya. How to make a better life. Jadi kita perlu menciptakan perubahan sosial karena banyak sekali saya kira sekarang ini hal-hal yang kondisi kehidupan sosial kita itu yang menurut saya itu masih perlu diperbaiki, misalnya kesenjangan sosial, ketidakadilan sosial, berbagai aspek gitu ya, banyak sekali. Jadi ini penting ini untuk menghasilkan a better life. Nah, caranya bagaimana? Itu bisa beragam, ya, bisa beragam. Oke, sebelum saya sampai ke sini, saya tutup dulu kalau begitu. Kira-kira menurut Anda apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan sosial supaya bisa menghasilkan satu kondisi yang lebih baik atau better life? Kira-kira apa menurut Anda yang bisa kita lakukan? Coba silakan. Pak Rilus. Ya, silakan Putri Gayatri. Saya izin bertanya dulu ya Pak tentang struktur gensi yang Pak Rilus sampaikan tadi. Oke. Bahwasannya keduanya sama-sama penting ya Pak ya, baik itu dari strukturnya maupun agensinya, yang dua-duanya berkontribusi ke dalam agents action atau tindakan si aktor ini gitu. Nah, pertanyaannya kan tadi ada dua pilihan ya Pak, bisa ke dominan ke agensi atau bisa juga dominan ke struktur. Nah, faktor-faktor apa saja sih Pak yang yang menjadikan agensi ini lebih dominan dibanding struktur atau struktur ini lebih dominan. Nah, lalu juga kalau misalnya saya coba merefleksikan struktur agensi ini ke dalam salah satu contoh, misalnya saya masuk ke dalam sebuah sistem tapi ternyata sistem itu korup gitu ya. Atau misalnya sistem itu penuh dengan korupsi. Kalau misalnya kita lihat KPK sekarang gitu ya Pak ya. Ternyata orang-orang yang ingin membuat perubahan sosial sebagai aktor sosial gitu ya, kayak Pak Novel Baswedan misalnya yang ingin menghapus dan memberantas korupsi, ternyata dengan ambisinya, independennya, idealismenya, ternyata dia nggak cukup kuat daripada sistemnya yang melakukan kriminalisasi, melakukan penyingkiran kayak gitu. Dan hal-hal lainnya lah yang menyudutkan para aktor-aktor ini yang ingin membuat perubahan gitu di institusi KPK. Nah, pertanyaannya, tantangan kita untuk menciptakan better life itu gimana ya Pak untuk menjadikan si aktor-aktor ini atau agen-agen ini lebih dominan dibanding strukturnya gitu, yang mungkin sudah melembaga gitu ya, korupsinya sudah dari tahun ke tahun seperti itu misalnya strukturnya. Nah, pertanyaannya gimana ya Pak kita biar bisa dominan melawan struktur itu dan tetap independen gitu Pak? Padahal itu yang saya tanyakan tadi. Enggak, sebenarnya ada di PowerPoint saya ada jawabannya, tapi ya memang itu ya, itu bagus refleksinya. Walaupun tadi ada yang ketiga juga ya, ada yang bisa dominan struktur, ada dominan agency, ada juga yang mungkin seimbang kira-kira begitu ya. Nah, memang kalau misalnya contoh yang tadi diberikan tuh bagus sekali itu ya, bagaimana orang-orang yang ingin memberantas korupsi itu, tapi tindakan mereka itu ternyata ini tindakan, misalnya tindakan mereka untuk yang keluar ya, yang misalnya keluar dari KPK misalnya, itu kan lebih karena memang ditekan oleh sistem gitu. Nah, itu berarti dominan struktur ya yang menentukan perilaku mereka. Padahal mereka sendiri sebenarnya inginnya tetap di situ, saya nggak bisa memberantas korupsi. Kemudian tindakan pemberantasan korupsi itu sendiri, nah tentu itu ada kombinasi ya antara struktur yang memang karena itu adalah tugas mereka punya wewenang dan seterusnya, dan juga ada idealisme mereka. Nah itu tentu itu dari aspek agensinya mereka, itu kombinasi begitu. Nah, kalau yang tadi bagaimana cara kita merubah struktur gitu ya, karena struktur yang menekan sehingga justru lebih melanggengkan korupsi. Nah, kalau begitu terpaksa saya masuk ke slide saya saja kalau gitu, karena waktu sudah juga mau selesai, ini terpaksa saya percepat karena
Nah, jadi misalnya gini ya, kalau masalah struktural, nah ini yang saya katakan, mengkritisi kebijakan dan praktik ya, pola relasi yang diskriminatif dan tidak adil, termasuk menandatangani petisi misalnya. Jadi ya itu salah satu yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa mengkritisi pola-pola yang tidak adil, kita bisa ikut apa namanya, sekarang saya ada kemarin tuh dikirim ya, untuk bisa ikut menandatangani soal sinetron yang tentang pernikahan yang istri ketiga yang 15 tahun itu diprotes. Nah, itu muncul. Nah, itu bentuk-bentuk. Lalu berpartisipasi dalam gerakan sosial yang memperjuangkan keadilan sosial. Jadi memang kita bisa melakukannya baik secara individu melalui hal-hal seperti ini gitu ya, tetapi juga secara kolektif. Itu bisa ya. Makanya perlu tekanan-tekanan dari misalnya untuk yang tadi itu contohnya ya, tekanan-tekanan dari berbagai pihak gitu ya, secara kolektif menggunakan LSM, menggunakan kaum intelektual dan seterusnya gitu ya. Jadi ya kita berjuang bersama secara kolektif, itu akan bisa mendorong gitu ya terjadinya perubahan struktur gitu. Kalau kita sendirian tentu power kita lebih kecil gitu. Nah, itu kita ingin mendobrak ya dari segi struktur, perubahan struktur yang diperlukan. Kita bisa melakukan hal seperti itu. Tapi juga bisa mengubah agensinya kan. Perlu diubah juga agensi orang-orang koruptor itu ya. Berarti kita berpartisipasi aktif misalnya dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas SDM misalnya. Ini supaya nah kalau yang tadi orang-orang itu ya tadi penyadaran saja bagaimana supaya orang-orang itu bisa mempunyai kesadaran gitu. Maka saya kira salah satunya misalnya melalui kegiatan keagamaan dan seterusnya, itu sebetulnya banyak berperan untuk menggarap masalah agensi ini supaya punya kesadaran untuk tidak melakukan korupsi dan sebagainya gitu. Jadi agensinya perlu juga mungkin ada perubahan, struktur pun bisa memerlukan perubahan. Nah, ini contoh terakhir nih, sorry ini waktunya sudah sangat mepet karena ada sesuatu yang ingin di dalam akhir dari ini. Misalnya tentang sustainability gitu ya. Ini ada buku bagus sekali, Sustainability, dari tulisan Thomson dan Norris, baru banget terbitnya tahun 2021. Mereka menjelaskan dikatakan whether a regional ecosystem or economy is sustainable is a function of the way that many individuals interact. Jadi itu apakah lingkungan kita ini, ekosistem kah atau ekonomi itu sustainable atau tidak, itu adalah bagaimana kita individu interaksi antar berbagai individu yang melakukan tindakan-tindakan gitu ya. What people do as individuals add up ya. Jadi tindakan individu-individu itu dia itu akan berakumulasi ya, menjadi satu akumulasi gitu kan. Karena itu pattern of individual choices can make this larger and more comprehensive social and natural system unsustainable, atau sebaliknya bisa membuat perubahan sosial ke arah yang lebih sustainable gitu ya. Jadi itu yang tadi saya katakan, kita secara individu itu sebetulnya semua punya tanggung jawab sebetulnya untuk menciptakan kondisi sosial, ekologi dan sebagainya untuk lebih baik gitu. Karena tindakan-tindakan individu itu yang dikatakan tadi sebetulnya dia punya kontribusi untuk keseluruhan. Add up tadi, dia bertambah gitu ya menjadi sebuah kumulatif gitu ya. Nah, contohnya di sini dikatakan setiap orang bisa berkontribusi bagi sustainability. Contohnya dia bilang melalui tindakan individu tadi itu di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Kemudian dalam hal individu ini bagaimana kita membangun lifestyle misalnya. Kalau tadi korupsi misalnya yang ditanyakan bagus sekali. Bagaimana lifestyle yang anti korupsi? Dulu kan misalnya merokok begitu kan ya. Dulu tuh umum sekali. Bahkan ada anak-anak muda yang merasa kalau tidak merokok itu tidak jantan gitu ya, enggak ini. Tapi belakangan justru orang yang merokok itu dianggap tidak baik. Jadi ada perubahan lifestyle. Nah, ini perlu melalui campaign gitu ya. Kampanye bisa dilakukan. Lalu finally individuals can act through the political process. Bisa kita melalui lobby-lobby politik gitu. Baik itu to encourage business, policy makers, dan juga leaders ya, to make a decision that improve sustainability at a social level. Jadi
Ini dalam konteks sustainability ya, tapi juga keadilan sosial dan apa saja isunya bisa gitu loh. Jadi inilah arena-arena tindakan-tindakan sosial yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kehidupan ya, to make a better life ya. Dan juga tentu tadi saya katakan juga gerakan sosial itu kolektif ya, collective activity untuk menciptakan a better life. Oke, sorry saudara karena ini waktunya sudah mepet, saya tidak bisa membuka lagi kesempatan untuk bertanya jawab. Saya ingin mengatakan begini, terima kasih banyak saudara untuk partisipasi di kelas ini. Sangat berharap saya bahwa materi ini bisa menggugah Anda untuk melakukan critical juga ya, dan membangun satu lifestyle seperti yang dikatakan Thompson dan Norris tadi, membangun lifestyle yang mendorong terciptanya perubahan sosial sehingga terjadi a better life ya. Baik secara soal equality, soal penindasan, soal kemiskinan, soal diskriminasi, berbagai isu ya yang menurut kita itu tidak kita kehendaki, lingkungan yang semakin rusak dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa mendorong Anda untuk melakukan social action baik secara individu maupun secara kolektif. Terima kasih sekali lagi. Semoga saudara sukses berhasil dalam studi dan juga sebentar lagi akan UAS ya. Semoga berhasil. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Sekali lagi semoga bermanfaat.